Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan materi yang telah ditugaskan oleh dosen pengampu kami, Bapak Fahmi Irfanuddin, yaitu tentang bayi tabung dan inseminasi buatan. Mari kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kami mulai presentasi kami, perkenalkan saya Fatih Ali Mukhtar Ngabalin yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini, dan saya ingin menginformasikan bahwasanya pengerjaan materi PowerPoint serta makalah yang sedang teman-teman lihat sekalian adalah hasil kerja dari kelompok 6 yang beranggotakan Rafif Asyam Nastama, Madika Aida Fitri, Dea Malasipia, dan saya sendiri Fatal Mukhtar. Baik, sebelum kita memasuki inti dari presentasi kami, ada baiknya bahwa kami menyampaikan beberapa 1-2 hal yang berkaitan dengan materi kami tersebut. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya menikah dalam jangka waktu yang lama sudah pasti sangat mengharapkan kehadiran buah hati di dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi apabila belum dikaruniai, pasti menjadi suatu keresahan. Hal ini membuat pasangan suami istri berpikir untuk melakukan tindakan bayi tabung. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara atau salah satu ikhtiar untuk memperoleh dan mendapatkan buah hati dan keturunan. Ada 2 istilah dalam proses bayi tabung, yaitu bayi tabung dan inseminasi buatan. Kedua perbedaan ini ada dalam bidang kesehatan. Inseminasi buatan biasanya ditujukan pada sel sperma yang akan disuntikkan ke dalam sel rahim agar terjadi pembuahan. Sedangkan bayi tabung mengacu pada proses pembuahan sel telur dengan sperma yang terjadi di luar tubuh. Dalam metode bayi tabung terdapat 2 cara yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan rahim dari sang istri atau menggunakan rahim dari wanita lain atau sewa rahim. Baik, pengertian dari bayi tabung tersendiri memiliki banyak artian. Di antaranya, bayi tabung merupakan terjemahan dari artificial insemination. Artificial artinya buatan atau tiruan, sedangkan insemination berasal dari bahasa Latin inseminatus yang artinya pemasukan atau penyimpanan. Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut in vitro fertilization adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpa melalui senggama atau sexual intercourse. Sedangkan dalam bahasa Arab, inseminasi buatan disebut dengan istilah at-talqihus sinai. Proses bayi tabung adalah sperma dan ovum yang telah dipertemukan dalam sebuah tabung, di mana setelah terjadi pembuahan, kemudian disarangkan ke dalam rahim wanita, sehingga sampai pada saatnya lahirlah bayi tersebut. Menurut Anwar dan Raharjo, mereka mendefinisikan bayi tabung yaitu usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu sehingga dapat tumbuh menjadi janin sehingga sebagaimana layaknya kehamilan biasa. Oke, sekian dari pengertian dari saya dan akan silakan kepada Mbak Dea Malah untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Mungkin slide-nya bisa di next.
Ya, bayi tabung merupakan pilihan untuk memperoleh keturunan bagi ibu-ibu yang memiliki gangguan pada saluran tubanya. Pada kondisi normal, sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh indung telur atau varium menuju saluran tuba falopi untuk selanjutnya menunggu sel sperma yang akan membuahi. Jika terdapat gangguan pada saluran tuba, maka proses ini tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya. Nah, dari situ maka muncullah yang namanya proses bayi tabung. Jadi gimana sih sejarah dari bayi tabung itu sendiri? Sejarah dari bayi tabung itu sendiri dilansir dari BBC atau BBC News, BBC News. Mmm, Metode bayi tabung ini mulai dikerjakan oleh 2 ilmuwan pada tahun 1950 sampai pada akhirnya berhasil dan bayi tabung pertama lahir ke dunia pada tahun 1978 yang diberi nama Louis Brown, yang lahir di Manchester, Inggris pada 25 Juli 1978 atas pertolongan dari Dr. Robert G. Edward dan Patrick C. Septu. Sejak itu, klinik untuk bayi tabung berkembang pesat. Teknik dari bayi tabung ini telah menjadi metode yang membantu, khususnya membantu dalam hal pasangan yang mengalami kemandulan. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Oke. Baik, selanjutnya yakni jenis-jenis bayi tabung. Nah, ditinjau dari segi sperma, kemudian ovum, serta tempat embrio ditransplantasikan, maka bayi tabung ini dapat dibagi menjadi 8 jenis, teman-teman. Yang pertama, yaitu bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ini ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Lalu yang kedua, ada bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrionya ini ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti atau surrogate mother. Yang ketiga, bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Lalu yang keempat, bayi tabung yang menggunakan sperma dan donor sedangkan ovumnya berasal dan istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Lalu yang kelima maksudnya, bayi tabung yang menggunakan sperma donor sedangkan ovumnya berasal dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother atau istri pengganti. Kemudian selanjutnya ada bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami sedangkan ovumnya berasal dari donor. Kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother. Lalu yang ketujuh, ada bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor. Lalu embrionya ini ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Lalu yang terakhir, ada bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor. Kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother. Mungkin cukup sekian tentang jenis-jenis bayi tabung. Baik, selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang bayi tabung dan inseminasi buatan. Masalah tentang bayi tabung ini memunculkan banyak pendapat. Misalnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamarnya tahun 80 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor sebagaimana diangkat oleh Panji Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September tahun 86. Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidangnya di Aman tahun 86 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor atau ovum dan memperbolehkan pembuatan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari istri sendiri. Ada dua hal yang menyebutkan bahwa bayi tabung itu halal, yaitu yang pertama, sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya, kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Yang kedua, sperma si suami diambil kemudian disuntikan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan.
Hal tersebut dibolehkan asal keadaan suami istri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami istri tersebut memperoleh keturunan. Sebaliknya, ada 5 hal yang membuat bayi tabung menjadi haram, yaitu yang pertama, sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Yang kedua, indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita. Yang ketiga, sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut. Yang keempat, sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri. Dan yang terakhir, sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istri yang lain. Next. Jumhur ulama menghukuminya haram karena sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur adukan nasab dan sebagai akibat. Hukumnya anak tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Sesuai firman Allah dalam surat At-Tin dan ayat 4 dan surah Al-Isra ayat 70. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan dalam surat Al-Isra ayat 70, walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fi barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna taqdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Al-Isra ayat 70. Baik, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Sebelum saya menutup, ada baiknya kita mencoba untuk menyimpulkan apa yang kita dapat dalam presentasi ini. Bahwasanya hukum dari bayi tabung adalah mubah, diperbolehkan apabila pertama hal itu merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan untuk melakukan untuk menjadi jalan untuk mendapatkan melangsungkan keturunan. Dan kedua adalah tetap memperhatikan nasab dan efeknya kepada hukum waris, karena apabila hal itu dilakukan di luar dari lingkup pernikahan, maka hal tersebut akan terhitung zina. Oleh karena itu dapat kami simpulkan bahwa dari presentasi kami dari ini bahwasanya hukum dari bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan hukum yang mubah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan serta menyampaikan argumennya, bisa menyampaikan melalui forum diskusi yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.